Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami mungkin perlu juga ya Mbak menyampaikan frame besar pengendalian inflasi di 2023 gitu. Jadi kalau di 2022 karena adjustment di BBM itu inflasi kita sekitar 5,5, maka di 2023 itu kita harapkan sudah kembali ke pad normalnya gitu ya, sesuai dengan target pengendalian inflasi yaitu 3 + -1%. Atau kalau pakai poin seperti APBN itu sekitar 3,6% gitu. Jadi kebijakan itu yang kemudian jadi desain besar bagaimana kita mengendalikan inflasi, menurunkan dari yang sebelumnya dari 5,5 ke sekitar 3% tadi gitu. Sehingga tadi PET-nya di kuartal 1 misalnya sekitar 5%-an dan seterusnya, sehingga nanti di sekitar kuartal ketiga itu balik lagi ke sekitar 3%-an gitu. Itu frame besarnya gitu ya Mbak. Sehingga itu kemudian jadi apa anchor kita untuk pengendalian inflasi di 2023 ini. Nah, mengenai tadi yang disampaikan Mbak Sinta mengenai inflasi bulan Maret, sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, pertama Mbak, dalam kerangka besar tadi itu di bulan Maret secara year on year, kalau di Januari Februari sekitar 5%-an, maka di Maret kita udah sekitar di bawah 5% gitu ya. Jadi masih sesuai dengan pad dari yang kita prediksikan. Yang kedua, kalau kita lihat juga itu year on year-nya ya. Kalau kita lihat juga mantumannya, ini bisa kita lihat di bulan Maret sebenarnya kan 0,18. Ini sebenarnya meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang 0,16. Nah, peningkatan inflasi di bulan Maret ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu pertama disebabkan oleh tarif angkutan udara. Ini menarik nih Mbak. Kalau tadi ada konsumsi yang tertahan, maka kalau kita lihat di inflasi Maret itu juga sebenarnya ada kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan demand, terutama yang berasal dari angkutan udara nih. Ini karena menjelang Ramadan kemarin ada libur panjang, plus kemudian ada event penting seperti ASEAN Summit, ini kemudian meningkatkan demand terhadap transportasi udara. Itu kemudian yang mendorong kenaikan dari tarif angkutan udara. Jadi itu penyebab kenaikan inflasi di bulan Maret. Jadi tambahan demand-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua yang fenomena menarik juga di dalam inflasi bulan Maret itu adalah eh, ini memang menjelang Ramadan sesuai dengan siklus itu biasanya mengalami kenaikan. Tapi di sisi lain kita juga di bulan Maret atau dan April nanti itu juga ada panen raya beras Mbak Sinta. Sehingga kalau kita lihat salah satu yang men-trigger inflasi agak menurun sedikit adalah terutama dari inflasi beras. Inflasi masih beras masih mengalami inflasi, tapi kalau kita lihat ini lebih relatif melandai dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ini kenapa? Karena tadi ada masa panen raya di 10 provinsi dan di 6 kabupaten. Yang lain juga yang men-trigger dari inflasi yang bersumber dari yang menurunkan inflasi adalah komoditas dari cabai dan bawang merah gitu ya, yang sesuai dengan siklusnya itu mengalami panen hortikultura kita gitu. Itu kemudian yang ada tambahan supply sehingga tadi sebagian kenaikan dari demand tadi menjelang Ramadan ini sebagian diserap oleh tambahan supply tadi, sehingga tadi cabai maupun bawang itu kontributor deflasi di bulan Maret. Nah, mengenai tadi yang daya beli atau keinginan kita untuk belanja, mungkin kita combine juga informasi dengan IKK Mbak, Indeks Keyakinan Konsumen gitu ya. Di realisasi terakhir itu 122,4, masih di atas 100%, jadi masih sangat optimis tingkat konsumsi masyarakat kita. Kemudian juga kalau kita lihat di rilisnya BPS yang terakhir kemarin di bulan Maret itu kan ada nilai tukar petani dan nilai tukar usaha petani. Ini pun masih mengalami kenaikan gitu. Jadi mungkin informasi dari Mandiri itu kita note, tapi mungkin kita combine juga dengan informasi lain. Plus nanti juga kita ada beberapa mitigasi untuk mastiin tadi daya beli tetap terjaga dengan baik, Mbak Sinta. Mungkin sebentar dari kami itu Mbak Sinta. Baik, jadi kalau dari kacamata Anda, daya beli masyarakat untuk saat ini masih terjaga ya Pak Ferry? Ya. Tapi tentu tadi kita monitor terus, plus nanti ada kebijakan yang kita lakukan untuk mastiin daya beli tetap ada, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah kita, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Ferry. Lalu saya ingin ke Pak Angga. Pak Angga, tanggapan Anda atas apa yang disampaikan oleh Pak Ferry. Anda sendiri melihatnya untuk daya beli masyarakat sebetulnya untuk saat ini seperti apa Pak Angga? Sebetulnya kalau tren yang kami pandang ya selama masuknya bulan suci Ramadan, khususnya kami sempat pergi ke beberapa titik-titik, baik itu sentral pasar tradisional ataupun para pelaku, para karyawan dan sebagainya, dan juga masyarakat pada umumnya, memang
nampaknya geliat aktivitas ekonomi selama awal bulan suci Ramadan ini, selama 1 bulan terakhir misalnya kita pantau, memang belum cenderung menurun nih aktivitas masyarakat. Dan kita lihat juga dari sisi produktivitas di jalan, misalnya kemacetan tuh hanya pada tidak separah pada biasa-biasanya, tapi hanya pada jam-jam tertentu gitu. Jadi memang secara umum gitu, kita melihat memang ada penurunan geliat ataupun gairah dalam konsumsi yang sebetulnya kami lihat memang mereka menyimpan nih tenaganya untuk nanti mungkin di H-7 Lebaran, setelah nanti penyaluran dana THR ataupun gaji ke-13 sudah penuh. Jadi mereka dapat memusatkan konsumsi mereka nanti di penghujung akhir Ramadan. Nah, kemudian juga secara harga komoditas kita lihat cukup stabil dan itu cukup menggembirakan, apalagi pemerintah cukup serius untuk menjaga harga komoditas utama yang selama ini menjadi tanda petik mungkin Pak Ferry biar keroknya inflasi ya Pak ya. Jadi mungkin pemerintah sangat berhati-hati, bahkan kami bersyukur juga tadi seperti yang disampaikan Pak Ferry, memang kebetulan di bulan suci Ramadan yang biasanya harga komoditas cenderung naik, dengan momentum beberapa panen raya di beberapa komoditas utama khususnya bagian pangan itu sangat membantu. Sehingga sebetulnya ini dapat menjaga juga ataupun menjadi bantalan bagi masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya pulih pasca pandemi dan juga mereka mungkin belum mendapatkan ruang lapangan kerja seperti yang mereka harapkan ataupun seperti yang biasa mereka peroleh, mereka tetap dapat mengakses komoditas dengan lebih terjangkau. Nah, ini juga perlu kita waspadai juga sebetulnya perubahan pola konsumsi masyarakat ya Pak Ferry dan Mbak Sinta, bahwa sekarang ini kita juga memiliki 2 ruang ekonomi yang sama besar, yaitu ruang ekonomi fisik yang mungkin bertransaksi secara konvensional dan juga ada ekonomi digital yang sebetulnya sekarang sedang menggeliat dan juga menawarkan banyak kemudahan serta keuntungan-keuntungan misalnya potongan harga dan sebagainya. Jadi mungkin yang kita lihat di pasar tradisional misalnya tidak menggeliat bukan berarti tidak ada transaksi, tetapi ada juga mungkin mereka transaksi yang sifatnya bersifat daring yang tidak mungkin kadang-kadang susah tercapture ya dengan pola pengambilan riset saat ini, sehingga mungkin data yang kita sajikan ataupun yang tersedia di ruang publik belum tentu mencerminkan 100% apa yang terjadi di pasar. Kalau saya melihat dari lokal pasar ataupun e-commerce, mereka cukup happy dengan peningkatan daya beli masyarakat, apalagi mereka menggenjot dengan berbagai macam promosi. Yang perlu dikhawatirkan justru bagaimana nih ruang pasar konvensional kita. Tadi Pak Ferry juga menyinggung soal logistik selama Lebaran, jangan sampai juga logistik itu terganggu sehingga pasokan ataupun arus lalu lintas barang ini menjadi problem. Dan kemarin juga sudah ada banyak masukan terkait odol juga Pak Ferry ya, untuk misalnya untuk memastikan bahwa ada ruang yang diberikan juga oleh pemerintah dalam memastikan mengatur lalu lintas barang selama bulan suci Ramadan dan menyambut juga periode mudik yang akan menjadi momentum juga untuk mengungkit kinerja ekonomi nasional kita.